Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Wah, baru juga sebulan kerja gila loh. Tapi Apa yang terjadi jika Anies Baswedan dan Pak Purbaya itu berduet di Pilpres 2029, teman-teman? Ini sangat menarik untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikir jadi cawapres nggak Pak? Wah, baru juga sebulan kerja gila loh. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari Nah, ini kan presiden bisa juga. berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun. Jadi jangan cepet-cepet. Dan gue nggak mikirin juga sih jauh. Belum kali ya Pak ya? Belum. Enggak, kali ya? nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Jadi nggak ada pilihan sama sekali. Gue nggak peduli juga. Pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan dan ketika berada di pemerintahan ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ya tadi cerita tentang beasiswa ya saya ngurusin kampus, padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa. Itu kan biar bagian negara aja ngurusin. Tapi kita terpanggil. Kemudian Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air. Lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan. Karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang, Mas Anies. Ya, Pilpres 2029 itu masih 5 tahun. Sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Oke? Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik. Adapun soal proses politik, pilpres, pemilu, dan lain-lain, itu masih panjang. Terlalu awal untuk sekarang menentukan. Kalau Anies memang sudah bikin ormas, dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin, jelang pemilu di 2029, Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah bekal bagi Anies sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini establish, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya, dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen, atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Jadi banyak sekali gunanya sebenarnya kalau Anies itu bikin ormas baru. Ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik. Oleh karena itu, at the end misalnya, kalau Anies bisa bikin partai baru dengan ormasnya ini, maka orang akan melihat Anies itu seperti apa nantinya kalau ikut bertanding di Pilpres. Katanya banyak orang yang tidak suka dengan partai politik. Katanya banyak orang yang sangat alergi dengan partai politik. Bahkan kalau kita membaca survei-survei politik, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik, orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu,
orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu itu kurang lebih jumlahnya hanya 20%. Artinya secara umum rakyat kita itu alergi dengan partai, alergi dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kalau dengan begini logikanya, itu ada sekitar 80% masyarakat yang tidak terlampau suka dengan partai politik. Ada curug pemilih yang saya kira masih besar. Bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai sosok yang betul-betul misalnya dia punya harapan dan kesempatan untuk menang di Pilpres yang akan datang. Inilah yang saya kira, sekalipun misalnya Ormas Anies ini baru, menjadi partai politik baru, peserta pemilu di 2009, orang kan tutup mata di Pilpres. Bukan seberapa banyak dia didukung oleh partai, bukan seberapa panjang dia diusung oleh partai politik, tapi publik melihat dalam kontestasi Pilpres itu adalah figur-figur yang bertanding. Nggak peduli partainya apa, tidak peduli warna ideologinya apa, tidak peduli bagaimana misalnya rekam jejak terkait dengan pembangunan partainya di masa lalu. Orang hanya melihat bagaimana sang calon yang bertanding nantinya di 2029 adalah mereka yang mampu meyakinkan, punya harapan, dan tentu punya penetrasi dan kaki-kaki politik yang cukup kuat di bawah. Itulah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini desakan, saran, dan harapan supaya Anies segera membentuk ormas baru diletakkan dalam konteks bahwa Anies ini satu, konon disebut sebagai orang yang cukup potensial, jadi syarat untuk menjadi pemimpin nasional sudah terpenuhi, populer dan pintar, sekolahnya bagus, mantan rektor, dan kemudian adalah aktivis HMI, dan seterusnya dan seterusnya. Anies dinilai punya kekuatan, punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Kalau betul ini adanya, sayang kalau kemudian tidak diakomodir oleh Anies melalui satu organisasi, satu ormas baru yang nantinya bisa menjadi partai politik sebagai kendaraan Anies untuk bertanding di Pilpres yang masa yang akan datang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya kalau kita melihat bagaimana Pilpres di 2029 ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berbeda dari Pilpres-Pilpres sebelumnya. Kenapa ini bisa menarik? Yang pertama, ya, presiden threshold ya atau ambang batas pencalonan presiden, teman-teman, itu tidak dibatasi lagi ya, alias 0%. Baik itu partai besar, baik itu partai bahkan tidak ada kursi di DPR pun itu bisa mencalonkan calonnya sendiri ya. Bahkan partai-partai baru pun bisa, teman-teman ya. Itulah keuntungan dari dihapusnya presiden threshold atau PT atau ambang batas ya. Dan kedua adalah bagaimana figur ya. Figur biasanya di Indonesia itu figur yang elektabilitasnya tinggi, disukai masyarakat ya, itu tidak terbatas dari kalangan elit, kalangan profesional, kalangan politikus ya. Jadi itu siapapun bisa, teman-teman ya. Dan itulah makanya kalau kita melihat peluang di 2029 ini sangat-sangat besar, sangat terbuka ya, sangat-sangat luas, dan siapapun bisa mengikuti kontestasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai konteks pejabat ataupun tokoh yang saat ini sedang naik-naik daun, teman-teman ya, ini sangat berpotensi ya. Misalnya ya, kalau Anies ya tentu, teman-teman, Anies tentu bisa maju di Pilpres 2029. Sekarang pertanyaannya siapa wakil Anies yang cocok ya. Nah, kalau kita melihat Pak Purbaya saat ini, setelah beliau dilantik, teman-teman, itu benar-benar dongkrakannya itu sangat luar biasa ya. Kinerjanya sangat luar biasa ya. Melejit tinggi ya, membuat gebrakan-gebrakan yang sangat hebat dan tak terduga ya. Sekelas Luhut saja itu bisa ditantang, teman-teman ya. Luhut yang istilahnya itu adalah menteri yang super power di zamannya Pak Jokowi, itu sampai ketar-ketir ini ya, ketika berhadapan dengan yang namanya Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya ini adalah dari kalangan profesional. Beliau ini tidak mempunyai partai dan tidak ada beban politik apapun ya. Beliau memang tidak bisa diperintahkan oleh ketua umum partai misalnya ya. Dan itulah Pak Purbaya. Namun beliau sangat-sangat berani. Nah,
beliau ini teman-teman saat ini engagement-nya itu terhadap masyarakat itu sangat-sangat tinggi ya. Engagement masyarakat terhadap Pak Purbaya ini ya. Pencarian mereka terhadap Pak Purbaya. Karena ini dianggap pemimpin masa kini yang memang sangat luar biasa ya. Bagaimana kinerjanya, bagaimana beliau ini menempatkan diri sebagai menteri yang menjaga integritas, bahkan menjaga keuangan negara agar hati-hati. Sekarang pertanyaannya, menteri mana ya yang ingin mengambil uang program prioritasnya Pak Prabowo jika program itu tidak berjalan dengan baik? Contohnya MBG kemarin, teman-teman. 71 triliun anggaran MBG tahun 2025 ya, itu tidak habis alias penyerapannya kurang. Nah, Pak Purbaya mengatakan bahwa ia akan menarik uang MBG tersebut, teman-teman, jika realisasinya tidak maksimal. Bayangkan, ya, sekelas MBG yang menjadi program prioritas Prabowo, teman-teman, itu ingin ditarik. Artinya bahwa kualitas integritas Pak Purbaya ini jangan diragukan ya. Beliau benar-benar luar biasa, teman-teman. Dan kalau diduetkan dengan Anies, teman-teman, ya ini hal yang bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil ya. Karena politik itu cair, dinamis, berubah kapanpun. Ya. Kalau benar ini terjadi, ini luar biasa, teman-teman. Prabowo sudah punya wakilnya Gibran, ya kan? Anies kalau diduetkan dengan Pak Purbaya ini luar biasa. Ya. Apalagi beliau saat ini, ya, kedua tokoh ini benar-benar sangat hebat, teman-teman ya. Beliau ini sangat mempunyai rekam jejak yang baik, ya kan. Jika kan pertanyaannya adalah kan Pak Purbaya adalah orang dekatnya Prabowo, iya benar, ya. Tapi dalam politik sekali lagi semua bisa terjadi. Kalau kita menyinggung soal Deddy Mulyadi misalnya, yang saat ini juga sedang menjabat Gubernur Jawa Barat, ya, apakah beliau tidak tertarik pilpres? Ya mungkin ya. Kalau kita membaca atau melihat ya cuplikan video dari Bocor Halus Tempo ya, memang pada saat itu Bocor Halus Tempo mengatakan bahwa Pak Mulyadi tidak tertarik ya karena akan mendukung Prabowo di 2 periode. Tapi itu sekarang, belum tentu di tahun-tahun berikutnya menjelang pilpres ya, kata Bocor Halus Tempo. Jadi semua itu bisa berubah, semua bisa dinamis, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau misalnya kesempatan itu ada. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.